Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi gereja-gereja Tuhan di dunia ini untuk kembali memperingati akan hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk datang ke dunia ini, ya, mengurapi hamba-hambanya dan tinggal bersama dengan umatnya. Itu diberikan pada hari Pentakosta dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali mengingat dan memahami akan makna hari Pentakosta ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus berikan hikmat kepada hamba-Mu, kepada setiap kami yang datang mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami. Berkati kami dengan firman, kuatkan kami, bimbing kami, arahkan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pentakosta. Mari kita buka dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya baca yang warna hitam, saudara baca yang biru, ya. Kemudian kita membaca bersama yang hijau. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu sekalian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bersama-sama, ketika turun bunyi itu, berkurumbanlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, kita membaca ayat 7 sampai 12. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Saudara sekalian baca. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bersama-sama kita baca, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? So sekalian, kalau kita melihat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, mari kita memahaminya dan mempelajarinya pada hari ini. So sekalian, nah ada 3 hari besar, Yahudi yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang tinggal di sekitar radius 32 km dari Yerusalem. Ya, ada 3 hari besar Yahudi yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang tinggal di sekitar radius 32 km dari Yerusalem. 3 hari raya itu apa? Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ulangan 16 ayat 16. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. So sekalian, kalau kita melihat berikutnya, nah kata Pentakosta itu dari kata Pentekostos dalam bahasa Yunani, yang berarti 50 hari setelah Paskah. Pentakosta dari kata Pentekostos bahasa Yunani, yang berarti 50 hari setelah Paskah. Lalu sekalian, nah orang Ibrani menyebut hari itu sebagai hari raya itu adalah Syavut. Itu sebutan dalam bahasa Ibrani-nya. So sekalian, hari raya Pentakosta adalah hari raya yang paling banyak dihadiri oleh masyarakat Yahudi. Kenapa demikian? Karena kondisi jalan yang paling baik pada waktu itu. Ya, enggak hujan, ya, so sekalian, itu paling baik kondisinya, ya. Sehingga hari raya Pentakosta merupakan paling banyak dihadiri oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Terus sekalian, yang berikutnya, kita memperhatikan selanjutnya, apa sih makna Pentakosta bagi orang Yahudi? Apa makna Pentakosta bagi orang Yahudi?
Yang pertama, saudara sekalian, hari Pentakosta bagi orang Yahudi itu mempunyai makna mengingatkan mereka akan pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ini gambar Gunung Sinai, ya, mengingatkan mereka akan pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ya, itu makna pertama hari Pentakosta bagi orang Yahudi. Makna kedua adalah, nah ini, makna pertanian. Bangsa Israel pada hari Pentakosta membawa berkas-berkas gandum yang pertama atau buah sulung kepada Tuhan. Ya, pada hari Pentakosta bangsa Israel membawa berkas-berkas gandum yang pertama, buah sulung kepada Tuhan. Sudah lihat dalam Imamat 23, 16 dan 17. Terus sekalian, nah kalau kita melihat, nah ini Imamat 23, 16 dan 17. Pada hari yang ke-50, yaitu hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus membawa korban sajian kepada Tuhan. Setiap keluarga harus mempersembahkan 2 buah roti untuk persembahan unjukan bagi Tuhan. Tiap roti harus dibuat dari 2 kilogram tepung halus pakai ragi dan harus diserahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hasil tanah yang pertama, buah sulung. Sebagai persembahan dari hasil tanah yang pertama, buah sulung. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, lahirlah umat sulung dari Kristus, yakni gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, lahirlah umat sulung dari Kristus, yakni gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Terus sekalian, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan ketika paling banyak orang-orang Yahudi yang kumpul di Yerusalem. Karena ada rencana Tuhan supaya orang-orang Yahudi itu melihat akan penggenapan hari Pentakosta yang sesungguhnya penggenapan. Artinya apa? Yaitu Roh Kudus dicurahkan dan terbentuklah umat sulung dari Kristus, umat sulung yang pertama, ya, yang dipersembahkan kepada Bapa. Terus kalian, jadi Roh Kudus dicurahkan pada hari di mana paling banyak orang-orang Yahudi kumpul di Yerusalem. Terus kalian, nah kalau kita memperhatikan, ada berbagai karya Roh Kudus. Nah, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita akan coba mengetahui berbagai karya Roh Kudus. Walaupun tidak semua, tapi kita akan melihat beberapa saja. Yang pertama, saudara sekalian, Roh Kudus itu punya kuasa yang luar biasa. Roh Kudus punya kuasa yang luar biasa. Ya, saudara sekalian, dikatakan pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk suara angin yang keras. Dalam bentuk suara angin yang keras. Ya, dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Oh, sekalian, terdengarlah tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Oh, sekalian, nah kita memperhatikan para murid Tuhan mendengar suaranya, tetapi mereka tidak merasakan tiupan angin itu. Kalau mereka merasakan tiupan angin itu, tentunya mereka nggak bisa tenang doa di tempat itu, ya. Tapi mereka dengar suaranya, suara tiupan angin keras, tapi tidak merasakan tiupan angin itu, karena mereka sedang berdoa. Kalau ada betul-betul angin keras datang menerpa mereka, tentunya mereka nggak bisa tenang berdoa, nggak bisa konsentrasi berdoa. Mereka dengar suaranya, tapi tidak merasakan tiupan angin keras itu. Ini suatu mujizat, ya, sekalian. Nah, ini suatu hal yang penting sekali, saudara. Kenapa demikian? Kenapa ada suaranya terdengar? Supaya orang-orang di luar gedung itu mereka mendengar, di dalam gedung di mana murid-murid Tuhan kumpul, kok terdengar suara tiupan angin keras? Supaya orang-orang Yahudi yang kumpul di luar, yakni di Yerusalem, mendengar hal itu.
Ada bunyi suara tiupan angin keras, tapi mereka lihat bunyi itu dari tempat di mana murid-murid Tuhan kumpul. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi ini merupakan mujizat dari surga. Saudara sekalian, Tuhan tuh berkuasa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Orang-orang pada waktu itu dan murid Tuhan bisa mendengar suara tiupan angin keras, tapi mereka tidak merasakan tiupan angin itu. Itu mujizat dari surga. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, angin tidak terlihat. Nggak ada yang bisa melihat angin, bukan? Angin tidak terlihat, namun berkekuatan luar biasa. Angin tidak terlihat, tapi punya kuasa, punya kekuatan luar biasa. Kita melihat contohnya, satu tempat yang diserang oleh angin ribut, angin badai. Kita lihat, waduh, berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh angin keras itu. Memang angin mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terus sekalian, kalau kita melihat suatu hal penting sekali. Suara keras itu membuat banyak orang berkumpul. Ya, ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Ini kami dengar suara angin kencang. Ada apa? Tapi mereka tidak merasakannya. Demikian juga murid-murid Tuhan. Tapi mereka dengar bunyi angin yang kencang itu. Yaitu tujuannya apa? Tujuan untuk memanggil atau menarik perhatian orang banyak untuk datang, berkumpul, memperhatikan apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi bagi murid-murid Tuhan yang sedang kumpul berdoa di situ. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai umatnya. Pribadi Allah yang menyertai umatnya. Terus sekalian, pada hari Pentakosta, sekali lagi jangan menyebutnya Pantekosta, itu salah ya. Pentakosta artinya hari ke-50. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah-lidah api. Apa maksudnya ini? Yang menyatakan kehadiran Allah yang suci. Roh Kudus itu roh. Tapi untuk kepentingan manusia, Roh Kudus bisa mengambil beberapa macam manifestasi. Dan pada hari Pentakosta, manifestasi Roh Kudus adalah lidah-lidah api. Sekalian, nah kalau kita lihat kata lidah-lidah api, maka kita ingat akan peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan memanggil Musa. Ya, Musa melihat apa? Ada api. Ya, sekalian, dalam Keluaran 3 ayat 2 dan 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat Tuhan, M-nya besar, berarti pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini berarti mujizat Tuhan. Semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Lalu Ia berfirman, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana Tuhan hadir, disitulah tempat itu dikuduskan oleh Tuhan. Dengan Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu hai Musa, sebab di tempat di mana engkau berdiri, disitulah itu adalah tanah yang kudus. So sekalian, disinilah Tuhan memanggil Musa, ya, untuk diutusnya untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Terus sekalian, api itu menandakan kehadiran Tuhan yang memimpin umatnya. Itu terjadi pada waktu Tuhan memimpin umatnya selama 40 tahun di padang gurun. Ya, terus sekalian, pada malam hari terlihatlah tiang api supaya mereka dihangatkan. Kita tahu di padang gurun kalau malam hari suhu bisa 15 derajat. Sehingga mereka perlu penghangatan. Dan Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Israel yang jutaan itu dalam bentuk tiang api. Ya, api memang menandakan kehadiran Tuhan yang memimpin umatnya. Ya, dan pada siang hari supaya mereka nggak kepanasan, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tiang awan. Tiang awan yang besar, yang raksasa, seperti payung bagi jutaan umatnya yang sedang berada di padang gurun. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Keluaran 13 ayat 21, pada waktu siang
pada waktu siang Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, dan pada waktu malam Ia mendahului mereka dalam tiang api untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Beliau kehendaki. Ya, itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mampu melakukan apa saja yang Beliau kehendaki. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, di situ disebutkan tentang lidah-lidah api. Apa maksudnya? Api juga melambangkan akan penyucian. Api itu melambangkan akan penyucian. Ya, kalau sudah lihat dalam Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan. Allah kita seperti api yang menghanguskan. Nah, sekalian lihat ini. Seseorang sedang memasak air. Ya, kenapa air harus dimasak dulu sebelum diminum? Ya, untuk membunuh kuman. Sekalian, sehingga harus dimasak dulu dengan api. Ya, api itu tujuannya untuk menyucikan, membersihkan, membunuh kuman. Sekalian, itulah api. Memang Allah kita lah seperti api yang menghanguskan, membunuh dosa, kuman-kuman dosa itu. Ya, ini suatu hal yang penting. Nah, yang berikutnya saudara, Roh Kudus itu dinyatakan dalam bentuk lidah-lidah api. Ini simbol dari kuasa dalam berPI. Api itu ada kuasa. Ya. Oh, saudara, luar biasa. Ya. Itu gerbong-gerbong kereta api. Lokomotif itu digerakkan oleh lokomotif. Lokomotif digerakkan apa? Oleh api yang di dalam gerbong itu. Di dalam gerbong lokomotif itu. Terus sekalian, itu memang api itu punya kuasa. Demikian kalau dinyatakan bahwa Roh Kudus itu dinyatakan dalam bentuk lidah-lidah api, berarti itu menyatakan atau menyimbolkan bahwa Roh Kudus itu punya kuasa. Simbol kuasa. Ya, pada waktu seorang berPI, Tuhan sudah memberikan kepada mereka Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa dalam berPI. Terus sekalian, nah, Roh Kudus memberikan kuasa dalam bersaksi. Nah, saudara sekalian lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Luar biasa ya. Tuhan memerintahkan muridnya untuk bersaksi, para muridnya untuk bersaksi. Dan Tuhan memerintahkan, tapi Tuhan juga membekali mereka apa? Dengan kuasa. Kuasa Roh Kudus yang turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Terus sekalian, kata kuasa di situ dalam bahasa Yunaninya adalah dunamis. Sudah dengar kata dinamit? Dinamit itu dalam bahasa Inggris. Kata dinamit berasal dari kata Yunani yaitu dunamis. Sekalian, jadi kalau Injil diberitakan, itu punya kuasa dari kuasa Roh Kudus yang bisa menghancurkan hati yang keras. Seperti dinamit bisa menghancurkan gunung batu yang keras, demikian juga Roh Kudus seperti kuasa dinamit yang bisa menghancurkan hati yang keras. Hati yang membenci, hati yang menolak. Siapa yang pernah menyangka sebelumnya di mana Saulus yang waktu lalu mengejar-kejar orang Kristen untuk dibunuh, dianiaya dan dibunuh. Tapi pada waktu Tuhan menampakkan diri kepadanya, itu Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ya, menghancurkan hati yang keras, membuat dia bertobat, akhirnya diutus menjadi hamba atau menjadi rasul Tuhan yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Oh, sekalian di sini kita melihat, memang kalau kita melihat Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk lidah api, itu berarti kuasa. Ya, kata kuasa dunamis. Ya, dari kata dunamis muncullah kata dinamit. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, kuasa Roh Kudus itu mempertobatkan hati orang-orang yang keras. Kita nggak pernah menyangka tuh seorang bernama Sadhu Sundar Singh, ya, orang dari kepercayaan lain, ya, orang dari India yang sudah punya agamanya sendiri, ya, tapi Tuhan bekerja dengan cara luar biasa, hanya membawa Sadhu Sundar Singh kepada pertobatan, dan bukan itu saja, Tuhan memberikan dia beban untuk menginjil kepada orang-orang di Tibet. Ya, walaupun dingin sekali dan banyak tantangan
banyak kesulitan, banyak aniaya. Tapi Tuhan memakai hambanya. Oh saudara, di sini kita melihat suatu hal yang penting. Nah saudara, tentunya ada banyak kesaksian. Tapi salah satu kesaksian di mana kita melihat banyak orang di Afrika, ya, yang dari kepercayaan lain, ya, banyak orang juga dari tempat-tempat lain, ya, yang mereka luar biasa dari negara-negara yang bukan negara Kristen di Timur Tengah. Ada banyak kesulitan, ada banyak keributan di sana, kerusuhan di sana. Akhirnya sebagian mereka lari ke Eropa. Akhirnya di Eropa mereka dijamah Tuhan, mereka terima Tuhan Yesus dan mereka dibaptiskan. Ya, saudara lihat di sini kita melihat suatu hal yang penting. Banyak kesaksian. Saudara silakan buka internet. Banyak orang dari Timur Tengah yang lari ke Eropa, mereka menjadi orang Kristen dibaptiskan. Oh saudara sekalian, demikian juga dengan negara-negara di Afrika. Oh sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, memang itu kuasa Roh Kudus, ya, yang mempertobatkan orang dari menolak dan terima Yesus sekarang ini sebagai juru selamat. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, yang ketiga, Roh Kudus menyatakan bahwa Injil dikabarkan dalam berbagai bahasa untuk berbagai bangsa. Ya, Roh Kudus pada waktu dicurahkan pada hari Pentakosta itu menyatakan bahwa Injil dikabarkan dalam berbagai bahasa untuk berbagai bangsa. Sudah lihat di situ, ya, Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa yang nggak dimengerti oleh manusia, tapi bahasa yang dimengerti oleh manusia yang kumpul di Yerusalem pada waktu itu. Ya, dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, sekalian di sini coba kita lihat, ya, ayat 7 sampai 11 pasal 2 Kisah Rasul. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi bahasa yang dimengerti, ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi murid-murid Tuhan waktu itu diberikan bahasa-bahasa lain, bukan bahasa yang nggak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi yang kumpul di Yerusalem waktu itu. Kalau kita mau tahu berapa banyak bahasa, sekalian, pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Injil diberitakan dalam 15 bahasa yang dimengerti. Luar biasa bukan? Padahal murid-murid Tuhan yang berdoa itu sebelumnya nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar bahasa Roma, nggak pernah belajar bahasa Libya, bahasa orang Kreta, nggak pernah. Dan waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka diberikan karunia langsung memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah belajar. Tapi Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang kumpul di Yerusalem waktu itu. Terus sekalian, dalam 15 bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang kumpul waktu itu. Sudah lihat peta ini? Nah ini sekalian, nah ini kira-kira, ya. Yerusalem, ada orang dari Kapadokia, dari Pontus, Pamfilia, Asia, Roma, ya, Libya, Mesir, Arabia, Mesopotamia, Elam, Partia, Kapadokia. Mereka kumpul untuk merayakan hari Pentakosta, tapi mereka melihat kejadian yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, yaitu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, the first Pentecost, hari Pentakosta pertama. Dan mereka mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan, yang dikatakan oleh murid-murid Kristus dalam bahasa yang mereka mengerti. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah saudara sekalian, yang berikut ini, dalam perjanjian lama yang dikaruniakan Roh Kudus hanyalah para imam, raja, nabi, dan orang-orang yang mendapat tugas khusus dari Tuhan. Jadi imam, raja, nabi,
dan orang-orang yang mendapat tugas khusus dari Tuhan seperti Bezalel dan Aholiab, bukan imam, bukan nabi, bukan raja, tapi mereka diberikan keterampilan, diberikan kemampuan, keterampilan untuk membuat benda-benda di kemah suci. Maka Roh Kudus mengurapi mereka. Sekali ini suatu hal yang penting. Nah, Saudara, dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk kita baca yang biru ini 1, 2, 3. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, terus sekalian kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13b sampai 14a. Ya, kita baca dalam terjemahan sehari-hari. Kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya. Roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Oh, saudara sekalian, puji Tuhan. Efesus 1 ayat 13b sampai 14a. Jadi berbeda cara kerja Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama hanya imam, raja dan nabi, juga orang-orang yang mendapat tugas khusus yang mendapatkan Roh Kudus. Tapi dalam Perjanjian Baru ketika Pentakosta, maka semua yang percaya pada Yesus, semua orang yang percaya Yesus diberikan Roh Kudus dalam hati mereka. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus sekalian, nah yang berikutnya. Yang keempat. Roh Kudus dikaruniakan bagi semua umatnya, tidak membedakan gender, jenis kelamin, usia, dan status sosial. Ya, Roh Kudus dikaruniakan bagi semua umatnya, tidak membedakan gender, usia, dan status sosial. Ya, saudara sekalian. Nah, kita melihat ya, Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Allah berkata, pada akhir zaman aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua orang, anak-anakmu yang laki-laki dan anak-anakmu yang perempuan. Ya, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang-orang mudamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Kepada hamba-hambaku pun, baik laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ini adalah nubuat Tuhan, ya, yang diberikan pada Perjanjian Lama dan digenapi pada hari Pentakosta pertama dan sampai sekarang ini. Sekalian, ini luar biasa. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya. Roh Kudus itu bertugas untuk memuliakan Yesus. Ya, Roh Kudus bukan memuliakan dirinya sendiri, tapi Roh Kudus diutus untuk memuliakan Yesus. Dalam ayat 36, Yohanes 16 ayat 14. Dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Yesus yang kalian salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan dan Kristus. Luar biasa. Ya, setelah dibangkitkan itu. Terus sekalian, nah, salib adalah kehinaan dan kutukan. Hanya penjahat yang namanya penjahat yang dianggap sudah berlaku sangat jahat baru diberikan hukuman salib. Yesus rela mengambil hukuman yang paling berat itu. Ya, memikul dosa kita. Dia memikul kehinaan. Ya, dan dia menanggung kutukan itu. Ya, saudara sekalian, tetapi karena beliau adalah Allah yang tidak berdosa, tapi rela menanggung dosa kita, dan pada hari ketiga beliau bangkit kembali. Saudara sekalian, nah, Roh Kudus itu diutus untuk memuliakan Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus 2000 tahun yang lalu pernah dihinakan oleh manusia yang berdosa dengan begitu sangat. Sampai Yesus rela mati di salib. Yesus dihinakan begitu rupa oleh manusia yang berdosa. Karena Yesus pernah dihinakan begitu rupa oleh manusia yang berdosa, sehingga Roh Kudus dicurahkan, diutus untuk memuliakan Yesus. Bukan memuliakan manusia lainnya. Memuliakan Yesus saja. Karena Yesus pernah sangat dihinakan. Luar biasa. Lalu sekalian, dari mana saya menyampaikan itu? Dari Yohanes 16 ayat 14a.
Ia yaitu Roh Kudus akan memuliakan aku yaitu Yesus. Bukan memuliakan pendeta, bukan memuliakan nabi, bukan memuliakan rasul, tapi memuliakan aku, kata Yesus. Ini suatu hal yang penting. Ya, saudara sekalian, yang keenam, saudara sekalian. Roh Kudus memberi kebangunan rohani yang besar. Bukan hanya kebangunan rohani yang kecil, tapi memberi kebangunan rohani yang besar. Kita lihat dalam Yehezkiel 37 ayat 2 dan 3 dan 14a. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Kalau Roh Kudus bekerja, Tuhan bisa memberikan kebangunan yang besar. Manusia yang tadinya seperti tulang-tulang kering, rohani mereka mati. Ya, umat Tuhan, bangsa Israel waktu itu mengalami kesuaban rohani yang luar biasa. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, dalam hati kita semua, kita orang yang mati rohani ini dibangkitkan, diberikan kebangunan rohani yang luar biasa. Ya, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, ini saudara sekalian gambarnya. Ini Yehezkiel 37 ayat 4 dan 5. Ya, ini gambaran daripada satu lembah yang berisi tulang-tulang kering. Dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudusnya. Dan diberikan semacam Tuhan membentuk pasukan yang memberitakan Yesus itu juru selamat kepada seluruh dunia ini. Ya, gereja-gereja Tuhan yang berada di berbagai tempat di dunia ini, bahkan di tempat-tempat di mana umat Tuhan dianiaya, dibangkitkan oleh Tuhan. Dan mereka seperti pasukan rohani, ya, pasukan prajurit Kristus yang telah diberikan kebangunan rohani dari tulang-tulang kering menjadi pasukan rohani yang luar biasa. So, sekarang ini suatu hal yang indah sekali. Nah, saudara sekalian, kebangunan rohani diperlukan pada saat apa? Kebangunan rohani diperlukan pada saat sebagian umat menyeleweng dari ajaran firman yang murni. Di sebagian tempat di dunia ini, kekristenan menjadi agama tradisi. Ya, sebagian orang yang menyebut diri Kristen ternyata mereka nggak menerima Yesus, nggak percaya Yesus sebagai juru selamat, ya. Dan bahkan mereka menyeleweng dari ajaran firman. Nah, mereka butuh kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu mengakibatkan sebagian umat yang menyeleweng dari ajaran firman yang murni dikembalikan kepada ajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kemudian, saudara sekalian, kebangunan rohani diperlukan pada saat sebagian umat Tuhan memungkiri kuasa Allah. Walaupun mereka tetap melakukan ibadah mingguan, tapi mereka memungkiri, tidak percaya akan kuasa Allah. Ya, saudara sekalian, kalau mereka dengar Allah Maha Kuasa, tapi mungkin mereka nggak menyadari atau nggak mengalami. Allah Maha Kuasa berarti Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan yang manusia kehendaki, tapi yang Allah kehendaki. Dia mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ini suatu hal yang penting. Ya, kebangunan rohani diperlukan pada saat apa? Saat nilai-nilai moral kian terkikis. Ya, pada saat masyarakat sudah begitu rendah nilai moralnya, pada saat hamba-hamba Tuhan juga sudah begitu rendah nilai moralnya, di situ dibutuhkan kebangunan rohani. Lalu sekalian, nah, Imamat 10 ayat 3 dikatakan apa? Lalu Musa berkata kepada Harun, semua yang melayani aku harus menghormati kesucianku. Semua yang melayani Tuhan, ya, harus menghormati kesucian Tuhan. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsaku. Aku akan menyatakan keagunganku kepada seluruh bangsaku, atau bangsaku harus menghormati aku. Jadi kita mau beribadah harus menghormati Tuhan. Ya, semua yang bertugas menjadi penyampai suara Tuhan, yaitu firman Tuhan atau khotbah, harus menghormati keagungan Tuhan, menghormati kesucian Tuhan. Setiap orang yang diberikan tugas untuk memimpin
Jadi WL, worship leader, yang bermain musik, yang menyambut tamu, semua yang terlibat dalam ibadah harus mengakui dan menghormati akan kesucian Tuhan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kebangunan ini diperlukan pada saat apa? Pada saat keadilan dan kebenaran dalam masyarakat sudah sangat diabaikan. Masyarakat sudah begitu banyak ketidakadilan, ya. Bahkan orang-orang yang disebut umat Tuhan juga melakukan ketidakadilan itu dalam bisnis, dalam pekerjaan mereka. Oh, kalau itu terjadi, maka kebangunan rohani sangat dibutuhkan. Terus kali ini suatu hal yang penting. Nah, sudah kita melihat dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Tuhan berkata, aku benci dan aku muak melihat perayaan-perayaan agamamu. Aku benci dan muak melihat perayaan-perayaan agamamu. Kalau kamu membawa korban bakaran dan korban gandum, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak mau menerima binatang-binatangmu yang gemuk-gemuk itu yang kamu persembahkan kepadaku sebagai korban perdamaian. Hentikan nyanyianmu yang membisikkan itu. Aku tidak mau mendengarkan permainan kecapimu. Berarti Tuhan muak akan segala pujian mereka. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan. Lebih baik berusaha supaya keadilan mengalir seperti air. Dan kejujuran seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini semua terjadi jika Roh Kudus bekerja. Biarlah keadilan mengalir seperti air dan kejujuran seperti sungai yang tidak pernah kering. Oh, kita bersyukur. Saudara, dengan kekuatan manusia yang lemah, yang berdosa ini, kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan mengutus Roh Kudus pada hari Pentakosta pertama itu. Ya, dan Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat untuk memampukan kita melaksanakan kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali mengingat akan kasih Tuhan, akan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di sini, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Perempuan saja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Pria saja. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku,
diutus Bapakku, bersama-sama angkat tangan kananmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat kami. Dan setelah Yesus kembali ke surga, Tuhan Yesus utus Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, membimbing kami, menegur kami, yang menguatkan kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua orang yang percaya Tuhan Yesus diberikan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami memperingati akan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih, terima kasih. Kuatkan kami, teguhkan hati kami, hiburkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.